saya pihak luar yang sedang jualan ke kantor yang saya maksud, gitu kan ya, untuk menawarkan solusi buat mereka. Yang mana? Lebih ke yang kedua sih, Pak. Oh, jualan ya berarti ya? Iya, anggapannya. Soalnya ini kan Mmm, nggak cuma diterapin di satu hotel aja ya lah ya, kita kan targetnya kalau bisa di banyak gitu. kalau jualan oke. Jadi begini, eee, sebenarnya eee, sebenarnya ini kan circularity dan, energi apa kemarin? Efisiensi ya? Saya lupa judulnya. Dan energi apa kemarin ya? Iya, Lupa saya namanya. Ya, energi eee, efisiensi, betul, Kak. ini referensi itu. Circularity dan energi efisiensi. Jadi energi efisiensi yang menggunakan, apa namanya, source dari, circularity gitu kan ya. Solusi yang kalian berikan, inovasi yang kalian berikan itu udah sangat sangat bagus sebenarnya dan menurut saya itu sangat, bisa diimplementasikan. Tapi skalanya itu belum tentu bisa skala besar. Kenapa? Yang harus, salah satu kalian pikirkan adalah bagaimana untuk mengimplementasikan ini di building tersebut. Karena kalau nggak salah saya komplain kemarin sama Pak, Heri Saputra juga ya, membuat, apa namanya, satu sistem dengan waste yang kalian mau buat ini, itu di building itu sangat sulit. Jadi kita bisa lihat building itu ukurannya berapa puluh meter kali berapa puluh meter misalnya gitu ya. Saya pernah ada juga mereview dari Futurist kalau kalian tahu, mereka juga membuat itu dari sampah dan waktu itu mereka tuh butuh lahan sampai berapa ratus meter persegi gitu. Jadi besar sekali. Nah, hati-hati terhadap, apa namanya, prepare untuk question dari juri nanti ketika, ditanya bagaimana cara mengimplementasikannya di area yang, kecil gitu ya. Nah, kalian bisa memberikan, solusi, saya kemarin kalau nggak salah ada nih, sebentar ya, saya nggak catat, bentar ya. Nah ini, jadi kalian bisa memberikan statement bahwa market not only for big hotel, tapi juga untuk small with adjustment on the scale of implementation. Jadi yang kalian jual sebenarnya itu adalah konsepnya, tapi mengenai implementasinya jangan hanya ditargetkan di big hotel saja, tapi juga bisa untuk small hotel. Nah, kapasitasnya bagaimana mungkin secara teknis siapa, Mas Sudais ya, yang megang proses engineering-nya yang lebih tahu. Kira-kira kayak chiller-nya berapa, kapasitasnya semua segala macam. Yang kedua adalah, kalau mau tanya langsung ya, langsung aja tanya saya. Yang kedua adalah, kita interaktif aja. Yang kedua adalah, kalian harus menyusun strategi, presentasi supaya semua aspek yang di dalam, inovasi kalian ini bisa tercakup. Kebanyakan dari peserta kemarin, mereka kewalahan untuk menceritakan secara konsep, apa saja yang harus dicapai, apa saja yang mau mereka jual, apa saja yang bisa membuat, si juri ini terkesima dengan, apa namanya, dengan inovasi yang kalian punya. Kenapa? Karena saya lihat semua slide-nya itu banyak semua. Ini kalian punya bentar ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 slide. Saya kalau presentasi biasanya, saya juga suka, apa namanya, presentasi, speak segala macam, saya biasanya 2 sampai 3 slide aja saya habiskan 15 menit. Nah, nanti coba atur strategi gimana caranya ini mungkin karena nanti presentasinya 7 menit ya kalau nggak salah ya? Saya dikasih tahu sama Mas Andrew. Masih belum Mmm, ada infonya sih, Pak, iya, kalau untuk regional final nanti. Oke, kemarin saya ada sedikit dikasih info sama Mas Andrew, waktu yang diberikan itu kalau nggak salah 15 menit, 7 menit itu presentasi, 8 menit itu Q&A, seperti itu. Nah, 7 menit ini harus kalian maksimalkan bagaimana caranya supaya kalian punya slide semuanya itu terbahas. Biasanya, atur 1,5 menit, 1,5 menit, 1,5 menit, 1,5 menit. Misalnya kalian punya 5 slide gitu ya, masing-masing 1,5 menit, seperti itu. Dan udah ditunjuk siapa yang akan membawakan ini dan membawakan itunya, segala macam. Jadi, slide-nya tuh nggak yang kepotong-potong, keburu-buru gitu loh. Orang yang lagi ngomong A, tapi slide-nya tuh kayak
langsung tak 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 gitu di apa namanya, dia sama operatornya tuh next 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 kayak begitu. Jadi supaya rapi 1,5 menit dan tidak terlalu terburu-buru. Itu strategi yang kedua yang mau saya share ke kalian sebelum kita masuk ke teknis. Gitu ya, ada pertanyaan nggak sampai di situ? So far Mungkin sih belum ada. kalau dari saya sih lebih ke arah apa ya, maksudnya kalau slide-nya sedikit kan memang bisa lebih ini ya Pak, bisa Ya, di-fit in gitu ya. ya. Cuman kendala yang kita rasakan kemarin itu adalah tiap-tiap slide itu mengandung komponen yang berbeda. Ibaratnya kalau digabung itu jadi temanya berbeda gitu sih Pak. Jadi ibaratnya dalam satu slide ada 2 ide pokok gitu. Nah, itu sebenarnya kemarin jadi kendala. Misalkan nih di problem statement sama let's say proposed solution itu kan beda ide tuh. Tapi kalau misalkan kita mau nge-compress dari 3 sampai 4 slide, akan ada salah satu atau 2 konten yang keikut ke konten lainnya. Jadi mix gitu ibaratnya. Oke, saya kasih clue sedikit ya. Ini problem statement sama market trends. Ini kan sebenarnya adalah background kalian. Bener nggak? Mhm. 2 slide ini. Betul. Ya, ini kalian jadikan satu slide dengan yang lebih komprehensif. Orang-orang nggak bakal ngelihat ini, Mas. Nih, ini nggak kelihatan Mhm. ini. Ini sama sekali nggak kelihatan. Kamu munculin di slide dengan penjelasan singkat selama 1 menit. Orang nggak ada yang ngeliatin ini. Grafik ini tidak perlu. Kamu harus hanya perlu cantumkan yang ini nih. Nih, yang ini. Nih, Mmm. hanya cantumkan yang ini aja. Jadi carbon reduction-nya targetnya berapa 2022, misalnya ini 47,1, kemudian ini apa nih, KWH-nya gitu ya, ini berapa, Mhm. 35,7. Cukup seperti ini aja. Grafik ini sisanya, yang grafiknya nih, ini tidak perlu sebenarnya. Atau kalau Mhm. misalnya mau, ya tetap disederhanakan. Karena ini nggak kelihatan, orang nggak ada yang baca ini, karena kecil di Mmm. sini. Jadi lebih baik angka-angka model kayak begini nih, gitu ya. Nah I see. Terus yang 2 ini kan slide 1 sama slide 2, ini market trend sama problem statement. Saya punya kata-kata yang lebih mantap lagi kalau mau ngikutin ya, dari Energy Management System, itu adalah namanya ini, risk become opportunity. Ya, kalian bisa kemas bahasanya dengan masing-masing. Jadi, semua problem itu kan berasal dari resiko, tapi dari resiko tersebut gimana caranya kita mengubah itu menjadi opportunity. Mmm. Nah, Mhm seperti mhm. itu. Mungkin bisa di-manage, kata-katanya ya kan, dari 2 slide tersebut, risk become opportunity atau yang lain. Kalian bisa kemas gitu kan ya. Itu sebagai problem statement background kalian, seperti itu. Nah jadi, agar bisa dikomprehensifkan kembali, slide sama 1, 2 ini hanya contoh gitu ya. Nah slide 6 ini memang, apa sih namanya, ini kan proses ya, tapi Mhm nanti mau mhm. disempurnakan kan ini ya? Kemungkinan iya sih, Pak, akan lebih Heeh. didetailkan lagi. Yes, ini harus disempurnakan supaya lebih eye catching gitu ya, Iya. Mhm. supaya lebih eye catching kayak gini contoh ya, ini, kayak ini LIBR saya nggak ngerti ini apa, LIBR kemudian apa nih yang lain, mungkin skemanya bisa lebih di-simplify. Mhm Nah, mhm. skemanya jadi kan ini kan detail sekali nih, ada apa nama, anaerobic digestion reactor dulu, habis itu masuk ke scrubber, masuk ke CHP, segala macam, kemudian jadi electricity gitu ya. Mungkin ini bisa skema proses lebih di apa namanya, lebih disederhanakan, kemudian kasih, di sini kayak apa ya, satu penjelasan singkat, bagaimana sih cara kerjanya ini, seperti itu. Oh. Nah, orang akan lebih ngelihat ke sana daripada melihat komponen-komponen di dalam ini. Kita soalnya nggak tahu loh, di sana tuh nanti ya, si jurinya, itu orang teknis atau bukan, I see. ya kan? Nggak semua orang itu bisa mengerti, kompleksivitas dari apa yang kalian sajikan ini. Jadi sebisa mungkin lebih dikomprehensifkan, kemudian tampilannya juga diperbaiki, misalnya digambar dengan aku nggak tahu apa yang kalian yang biasa pakai sekarang, zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan AutoCAD ya. Nah, Mhm. kalau ini kan kelihatan picture by picture atau gimana ya, ini kan seperti ini kan ya. Nah, lebih di apa sih namanya, eee, saya punya contoh kayak begini deh, sorry sebentar, lebih eye catching sebentar, eee, oh, nah misalnya bikin kayak gini,
Bisa terlihat? Masuk, Nah, Pak. misalnya bikin kayak gini, jangan kayak gini. Nah, jangan kayak gini. Ini nggak eye Oh. catching, oke? Kan kalian punya banyak waktu soalnya kan, punya banyak waktu Mhm. sekarang. Jadi bikin seperti ini, kalian kasih highlight, warna, huruf besar, huruf kecil, misalnya skemanya tadi di sini, misalnya ini gambar skemanya kamu, tapi habis itu dikasih petunjuk panah kemana atau mana gitu-gitu, kalian atur lah, gitu kan ya. Ibaratnya Lebih sejenis breakdown view gitu ya, Pak? iya, lebih kayak apa ya, pokoknya bikin eye catching deh. Kalau ini, kalau ini menurut saya nggak eye catching di sini. Karena memang kan saya bisa mengerti, kita semua mengerti kok juri waktu itu, karena persiapannya cuma 6 jam gitu kan ya. Kalau sekarang kan cuman lebih banyak, jadi harus lebih, apa ya, lebih orang tuh ngelihat, "Wih keren banget," gitu kan ya, sampai bikin animasi ibaratnya kayak gitu kan. Kalau bisa bikin animasi lebih keren lagi loh. Ya kan? Misalnya ini aliran apanya, dibikin aliran gitu nanti jadi generate electricity, electricity-nya ini nanti kelap-kelip misalnya gitu kan ya. Wah itu lebih mantap lagi kalau bisa, kalau masih sempat bikin begitu ya, kalau masih sempat bikin kayak gitu, itu lebih keren. Oke, kemudian, Tapi untuk eee misalkan mhm, kita, ibaratnya keterbatasan waktu dan energi, kita mau, stop sampai dari sisi tadi 3D modeling aja gitu, Pak, dari sisi 3D modeling entar kita breakdown di PowerPoint-nya itu berarti udah cukup lah ya, nggak usah sampai ke animasi, kalau animasi additional kalau ada waktu aja berarti ya? yes betul, ya animasi itu tersier lah ibaratnya, yang Siap. penting kan gini, message-nya itu tersampaikan. Kalau kalau ini saya yakin nggak ada orang yang bakal ngeh banget lah ibaratnya. Tapi orang bakal ngeh ketika kamu menjelaskan sistemnya seperti apa dengan short description di samping sebelah kanan sini misalnya. Mhm. Nah, atau bisa digambarkan dengan sedikit flowchart, bisa juga, ya kan? Oke oke. Nah, tapi flowchart-nya jangan yang panjang-panjang gitu, mesti ke sini dulu, nanti ke sini dulu, apa segala, jangan gitu. Jadi hanya, apa ya, kayak gini loh, kamu itu menjelaskan kepada kita tuh pernah nggak, saya tuh pernah dikasih tahu sama salah satu dosen saya dulu, kalau kita mau presentasi atau menjelaskan ke seseorang, kita harus anggap semua orang itu bodoh, ibaratnya. Yang orang di depan kita, itu orang bodoh semua, yang nggak ngerti apa-apa, nah kita harus bikin mereka paham dengan cara yang sangat simpel, ibaratnya gitu. Dengan begitu, orang bisa lebih gampang mengerti apa yang kita sampaikan. Karena kita pasti akan mengemas bahasa yang lebih sederhana untuk mereka. Kurang lebihnya kayak gitu. Gitu ya? Clear Paham ya? paham, Mbak. Sip. Mhm. Berarti kalau Tapi misal dibikin semacam block flow diagram gitu cukup, Pak? It's an option. Saya hanya memberikan opsi untuk kalian. Kalian 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 bisa decide yang menurut kalian fit dengan selera kalian, gitu kan, dengan cara kalian ingin membawakan juga, ya. Kalian nyaman nggak membawakan dengan flowchart diagram? mhm mhm. Nah kan, Hmm. kalian nyaman nggak? Ada orang yang nyaman, ada orang yang nggak. Hmm. Makanya saya cuma memberikan opsi-opsi aja, yang penting, tujuannya adalah mensimplifikasi dari proses yang ada di sini. Mensimplifikasi proses dari sini, karena orang tidak akan terlalu memperhatikan, equipment-equipment ini yang ada di sini-sininya. Dan berikan short description bagaimana cara dia bekerja. Short description itu bisa berbagai macam cara. Bisa dengan block diagram, bisa dengan, kata-kata doang gitu kan ya. Yang penting coba deh kamu praktekin aja ke teman kamu atau ke orang tua kamu misalnya, "Pak ngerti nggak apa yang aku omongin di sini?" Misalnya kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu loh. Gitu ya. Opsinya Hmm, banyak. oke. Mhm, opsinya banyak. Terus kalau dari slide, ini juga sama, yang tadi saya bilang ya, competitive advantage ini kamu meng-highlight hanya hotel-hotel besar aja, tapi kamu juga harus memberikan solusi. Kan kita bikin Schneider itu punya moto, salah satunya adalah sustainability for all. Jadi Mhm. kita harus menyamaratakan, apa namanya, opportunity bagi semua pihak. Tidak hanya untuk hotel-hotel besar saja. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, "Bagaimana dengan hotel kecil?" "Oh, kita bisa decrease capacity-nya menjadi yang lebih simpel begini, apa semua segala macam," kayak gitu-gitu. Jadi untuk menyamaratakan opportunity bagi semua orang. Jangan hanya meng-highlight, apa namanya, hotel-hotel yang besar, seperti itu. Kalau saran saya lebih baik, eee, apa ya, tidak menyebutkan merek ya, maksudnya nggak nyebutkan Oh, nggak menyebutkan ininya. Jadi kamu bisa mhm. main di scale.
Misalnya skala bisnis besar, hotel medium, minta bintang 5, bintang 4, bintang 3, nah kayak gitu-gitu. Gitu. Nanti Itu heeh? kalau misalkan kita tuh memang concern-nya kalau untuk hotel yang skala mini atau menengah ke bawah gitu ya. Kalau Mhm. menengah ke atas kita mungkin masih bisa capable untuk reduce capacity. Tapi ketika konteksnya menengah ke bawah tuh Pak, kita khawatir sistem ini kan lumayan mungkin nggak kompleks tapi butuh banyak ini ya komponen. Nah, Mhm. ada standar yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap komponen. Misalkan untuk CHP-nya ada standar ukurannya, ada standar kapasitasnya. Mhm. Terus dari sisi chillernya kan pasti butuh standar juga, maksudnya nggak bisa di scale down sampai gede banget gitu ya. Nah, kita Mhm. khawatir kalau memang kita belum melakukan analisis lebih dalam sih, tapi kekhawatiran kita adalah kalau memang kita nyebutnya bisa nih kita presentasiin gitu ya, bisa nih untuk hotel kelas bawah juga Mhm. itu takutnya terdengar tidak visible karena dari logika kasar aja itu sudah susah gitu untuk diimplementasikan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan ke situ nanti mau jawab apa? Sustainability for all tadi. Mhm. Sustainability for all itu kan ininya Schneider gitu kan ya, kayak jargonnya Schneider gitu kan ya. Kita kan mesti cari solusi yang bukan cari solusi ya, cari jawaban yang positif supaya ini juga bisa diimplementasikan di kalangan hotel menengah ke bawah. Gitu. Kalau untuk hotel menengah ke bawah yang skalanya kecil, mungkin secara apa ya, kalau misalnya kita pengen implementasiin alatnya secara utuh itu agak kurang visible karena tadi secara capacity itu belum memungkinkan untuk di reduce capacity-nya. Kemudian kalau misal apa sih namanya ada apa ya kayak ingin ke arah sana juga sustainability for all itu menurut saya itu bisa di-combine antara kayak misal di sana ada let's say ada 5 hotel skala kecil terus dibikin satu sistem yang terintegrasi kayak gitu, Pak. Yes, good. Jadi itu maksud saya, berikan jawaban yang positif. Jadi jangan bilang jadi gini, ketika kita menjawab satu isu yang kita nggak tahu jawabannya ibaratnya gitu, kita misalnya katakanlah kita nge-blank misalnya, "Waduh ini nggak bisa nih," gitu kan ya. Jangan berikan, "It is not feasible," jangan ngomong kayak gitu. Tadi Mas Mas siapa tadi yang bicara ya? Lupa saya. Mas Sudais ya? Guys. Nah, Iya. Mas Sudais, statement yang terakhir itu sangat positif. Statement yang terakhir ya, "Oh Pak, kita bisa punya program untuk mengintegrasikan, integrasikan antara hotel yang kapasitas besar dengan hotel dengan kapasitas kecil," misalnya gitu ya. Tapi jangan bilang not feasible. Itu artinya bisa beda loh nanti. Oh berarti solusi kamu cuman buat, yang gede doang dong, yang kecil enggak, nanti digituin ibaratnya, ya kan. Tapi kalau kamu bisa punya, apa namanya, punya ide untuk mengintegrasikan, berarti kan sebenarnya feasible, hanya ada syarat dan ketentuan di sana, ada condition yang harus dicapai. Itu berbeda loh, ya. Jadi gini Oh. misalnya gini, kamu disuruh sama dosen misalnya, "Kamu bikin project ini dong." "Wah nggak bisa Pak, ini mah susah Pak," gini segala macam. Jangan bilang seperti itu, tapi bilang, "Oke Pak bisa, tapi kondisinya seperti ini Pak." Dijelasin kondisinya, "Oh kita butuh waktu 1 tahun Pak, kemudian kita butuh dana sekian, saya butuh manpower yang sekian," semua segala macam. Sampai akhirnya, sometimes, ini pengalaman saya, pas di proyek, sometimes mereka menganulir request mereka sendiri karena kondisi yang berat tadi kita ajukan. Tapi kan kita tidak menolak. Betul. Ya kan? Aku nggak nolak loh. Aku memberikan condition, kamu yang tidak bisa memenuhi kondisi saya. Itu beda artinya dengan kalau kita langsung direct memberikan jawaban, "Oh ini tidak feasible, oh ini tidak bisa," jangan seperti itu ibaratnya. Clear ya? Ini Clear, Pak. kunci penting ketika kamu menjawab pertanyaan atau ketika sedang presentasi. Seperti itu. Betul, Pak. Gitu, oke? Kemudian, nah competitive advantage juga saya pikir bisa digabungkan dengan economy impact ininya, slide-nya. Bisa dikemas lebih komprehensif lagi mungkin gitu kan ya. Coba cari-cari dulu apa namanya referensi-referensi, bisa pakai misalnya nih gambar pakai pohon di akar-akar pohon misalnya gitu kan sebelah kiri, sebelah kanan kemudian langsung economy impact-nya. Jadi menurut saya competitive advantage sama economy impact ini bisa jadi satu, atau ekonomi kamu gabungkan sama bisnis model, bisa juga jadi satu.
Tapi kayaknya lebih cocok competitive advantage sama economy impact jadi satu deh. Sebelah kiri competitive advantage-nya, sebelah kanan itu economy impact-nya. Jadi orang bisa ngelihat satu comprehensive summary di situ untuk apa sih advantage dan juga economical impact-nya. Jadi nggak perlu ngelihat slide yang berbeda. Bisa dibikin connect sama kalian. I see. Gitu ya. Coba cari kan ini waktu kita terbatas, cari apa sih namanya, cari ide bagaimana cara mengemas itu menjadi apa namanya, satu slide tapi lebih komprehensif. Ingat tulisannya jangan kecil-kecil ya. Jadi Mhm. bikin sesimpel mungkin tapi eye catching. Langsung to the point, sebelah mana yang ingin kamu highlight. Seperti itu. Kalau sampai ada, katakanlah, "Pak, nggak bisa, saya harus ngejelasin ini itu segala macam." Kamu highlight tulisannya. Jadi kamu bisa pakai kayak yang tadi saya kasih contoh, kayak begini. Kamu highlight tulisannya. Kamu pakai ini renewable energy misalnya gitu ya. Kamu gedein misalnya walaupun dia berada di tengah-tengah teks gitu ya. Kamu gedein aja, kamu kasih warna hijau misalnya. Kalau Schneider identik dengan warna hijau. Warna hijaunya warna hijau ini. Seperti itu. Fontnya Nunito biasanya kalau Schneider. Nah, kalau kamu mau mengadopsi ya, kalau kamu mau mengadopsi Schneider banget gitu ya, fontnya warnanya hijau seperti ini, kemudian fontnya apa namanya, fontnya adalah Nunito. Seperti itu. Kayak begini juga sama. Gitu kan? Kamu nulis, tapi kamu pengen ada yang di-highlight di situ. Ya kamu highlight tulisan mana yang kamu pengen orang tuh ngelihat tulisan kamu yang mana sih gitu loh. Gitu ya, kamu bisa mainkan visualisasinya seperti itu supaya lebih eye catching. Oke? Oke, notes Pak. Oke, Pak. Oke. Sip. Kemudian economical impact nanti sama ada lagi Pak Rudi Joyo ya yang iniin. Business model sama technical diagram. Nah, technical diagram ini sama proses engineering tadi bedanya apa? Kalau ini lebih ke sistem IoT-nya, Pak. Nah, bisa Iya. nggak digabungin di sana? Lik, gimana Lik? Nah, bisa. jadi ini sama ya, ini juga jangan terlalu kompleks gitu ya. Ini juga jangan terlalu kompleks, disimplify, bisa digabungin mungkin di sini. Nanti terintegrasi ke energy management sistemnya maksudnya kan ini? Iya, gimana Lik? Iya. Yes. Iya, Yang namanya digital energy management sistemnya nanti kan, monitoringnya segala macam gitu-gitu kan? iya Pak, benar. Iya, gitu. Saya mau nanya ini deh Pak, terkait skala dari AI sama IoT yang kita perlukan dalam inovasi ini. Kemarin tuh kalau dari kapabilitas kita sih sebenarnya kayaknya bisa. Kalau kemarin Malik sempat mau bikin prototype semacam sistem mininya gitu ya untuk miniatur. Kira-kira nanti gambaran kalau di skala komersial seperti ini gitu loh. Cuman ini skala pilotnya dulu nih. Itu ibaratnya perlu sampai mana sih Pak kita develop IT sistemnya untuk final nanti? Saya juga tidak ada petunjuk kalau untuk itu ya. Tapi gini, karena kamu sekarang pilot ya, pilot itu kan ada development, makanya kamu harus punya roadmap. Nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi, kamu sajikan dengan roadmap. Sekarang, kamu sajikan untuk skala yang sederhana dulu aja. Yang quick win, ibaratnya. I see. Oke? Yang quick win. Habis itu kamu bikin roadmap. Nah, ini salah satu, kita masuk ya sekarang. Clear nggak? Ada pertanyaan nggak? Dari saya, Pak. Oke, jadi Mau gini tanya ya, ini Pak. hati-hati ya. Jadi gini, hati-hati sebentar. Salah satu poin yang paling penting itu adalah kebanyakan orang itu ketika mereka think big, ketika mereka dream big, mereka expect untuk melakukan something big juga. Ini persepsi yang suka keliru dari orang-orang. Ketika kamu think big, kamu nggak perlu melakukan sesuatu yang langsung big juga. Kamu bisa melakukan small act. Itulah makanya kenapa kita harus punya roadmap. Misalnya kita sering menerima tamu benchmarking di sini Schneider, mau digital transformation. Wah mahal Pak, begini semua segala macam. Oh iya mahal kalau kamu langsung aplikasikan semua. Sekarang gini, kalau kamu bikin kayak tadi proses semua segala macam, kamu pengen monitoring, ya kan? Kamu bikin monitoring yang basic aja dulu misalnya gitu. Hanya dengan layar TV doang, control tower katakanlah seperti itu. Data tidak perlu diakses dari HP, tidak perlu pakai cloud, misalnya segala macam. Misalnya kamu bisa pakai dongle, bisa pakai apa, yang simpel dulu, itu juga sudah digital transformation, kamu juga sudah melakukan energy management system, tapi belum at advance level. Nah, dengan menyusun roadmap,
Roadmap ini bagian dari energy management system, ya kan? Kita bisa develop nanti untuk future-nya seperti apa. Maka semua orang akan bisa mengaplikasikan hal ini. Tergantung dari kelas hotelnya masing-masing. Oh, kalau kelasnya Kempinski, wah saya mau langsung yang canggih, dia punya duit, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau kamu ke bintang 3, ke bintang 4 yang pengen, oh saya cukup Pak pakai monitor aja, misalnya gitu-gitu bisa. Kamu bisa kasih opsi di sini. Mainkan opsinya. Misalnya kamu pakai skema ini ya. Kamu pakai skema ini, kamu tarik ke sini, kamu bikin skema yang sederhana, kamu kasih di sini optional fitur. Oh bisa pakai connect begini, semua segala macam. Kalau mau dari jauh begini, kalau mau pakai AI begini, kalau mau pakai apa lagi gitu-gitu. Ya nggak? Mhm. Kan kamu pengen Betul, jualan betul. katanya, ya kan? Mhm. Kalau kamu pengen jualan, berarti kamu sediakan fitur dari yang terendah sampai yang tertinggi yang kamu bisa. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jadi orang akan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Hmm. Clear ya? Betul, Pak. Berarti Oke, termasuk memberikan tadi yang soal sistem proses dari apa sih namanya generate electricity, energy sama yang chiller system itu juga dibuat semacam roadmap juga ya Pak. Kalau untuk yang tadi skala kecil dia bisa terintegrasi sama beberapa hotel yang lain. Kalau misal dia udah skalanya besar, dia bisa bikin sistem sendiri kayak gitu Pak. betul sekali, Pak. Jadi begini, Mas. Makanya saya pengen ini sebenarnya dikomprehensifkan lagi PPT-nya supaya kamu lebih simplify karena saya pengen kamu nambahin nanti di energy management system. Kita masuk ke energy management system ya. Ada pertanyaan lagi nggak untuk teknis? So Aman sih, far, Pak, ya, saya. Aman, Pak. Oke ya. Sebenarnya ini saya siapkan tadinya untuk ini kebanyakan diimplementasikan oleh pelaku industri sebenarnya. Jadi si pelakunya bukan kamu sebagai stakeholders pihak ketiga yang mau ngejual sebenarnya. Tapi ada juga yang bisa kita adopsi di sini. Energy management system itu, jadi kamu dalam membuat konsep itu kamu harus melalui PDCA pokoknya. Itu selalu ya. Kamu udah bikin melalui PDCA nggak untuk project ini? Konsep PDCA. Tahu kan ya PDCA pasti kan ya? Pertama kali saya dengar sih kalau PDC ya, jujur. jadi saya itu Oke. apa ya singkatannya? Plan do Itu di layar. check Oh, action. plan do check action. Nah, kamu ada yang udah pernah baca ISO 50001? Belum sih Pak. Belum ya? Belum. Oke, nanti kalau sempat baca-baca ISO 50001. Nah, ini ISO 50001 itu menjelaskan mengenai prosedur dan instruction untuk melakukan comprehensive energy management. Nah, energy management system implementation. Jadi kamu plan, kamu harus punya governance. Nah, kamu punya project team nih, kamu pamerin project team kamu, ya kan? Si Mbak Alicia megang building, ini proses engineering-nya, ini bisnisnya semua segala macam. Ada energy management team-nya. Kemudian nanti kamu harus advice juga ibaratnya ke si ke si pelaku industrinya itu, ke si hotelnya gitu kan ya. Nanti si hotel itu harus ada orang kan gini, kamu kan nggak bisa jualan teknologi baru, tapi orang ini nggak kamu latih, ya kan? Hmm. Bagaimana cara mereka maintenance, bagaimana cara mereka semua segala macam, pasti kamu punya service juga pasti kan, kamu punya plan service juga. Tapi kan kamu harus men-training juga, biasanya orang itu akan minta training. Si hotel pasti akan minta training tim engineering-nya mereka, supaya mereka bisa maintenance sendiri, semua segala macam. Kemudian ada risk and opportunity, yang tadi ya di awal, risk and opportunity. Kemudian melakukan tinjauan energi identification untuk signifikan energy usage ini nggak usah, karena kamu langsung ke solusi. Sedikit ulasan aja, kalau kamu pelaku industri, kalau kamu adalah pelaku industri, kamu harus mengidentifikasikan dulu signifikan energy use kamu di kantor kamu misalnya gitu ya, itu apa. Nah dari situlah kita melakukan action yang paling utama dulu. Jadi signifikan energy usage itu untuk itu. Kemudian menetapkan ENPI, baseline. Nah, disinilah kamu butuh roadmap. Misalnya gini, ENPI itu tahu, Energy Performance Indicator. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Nah, kamu kan nanti ada layar monitor itu kan, siapa tadi itu Mas Malik. Ya. Ada Pak yang buat dashboardnya, ya. Nah, betul. Di dashboard tersebut,
kamu pamerin aja di situ ya kan bahwa ini juga bisa mengukur energy performance indicator misalnya. Tapi energy performance indicator parameternya itu tergantung dari masing-masing pelaku industrinya. Saya kasih contoh yang paling gampang di tempat saya aja deh. Jadi kita punya target setiap tahun itu harus mengurangi 3% dari energi konsumsi kita. Energy management yang bagus itu harus mempunyai baseline. Nah, di sini kamu bisa nggak bikin roadmap, ya kan? Oh, kamu setahun itu bisa hemat energi sekian. Di tahun berikutnya sekian lagi. Tahun berikutnya lagi sekian, tahun berikutnya lagi sekian. Ada seperti itunya atau tidak? Bersamaan dengan improvement solution yang bisa kalian kasih. Ibaratnya roadmap dari sisi improvement per year-nya gitu ya Pak? Iya. Oh. Kemarin ada loh, saya cerita dikit ya. Kemarin ada peserta yang bagus, dia bikin roadmap. Tapi inovasinya kalah sama kalian. Tapi dia bikin roadmap. People development aja, dia bikin roadmap. Ada yang kayak gitu. Roadmap itu penting soalnya. Roadmap dan baseline itu penting. Kenapa? Kalian nggak pengen jualan satu kali doang. Habis itu kalian putus, ya kan? Orang itu nggak melakukan improvement apa-apa. Ini all about improvement pokoknya, ibaratnya. Sama seperti yang tadi di bidangnya Mas Malik tadi, di IoT tadi gitu ya. Itu ada roadmap juga. Misalnya, Bapak bisa roadmap itu kayak proposal. Bapak kan mau jualan soalnya. Ya kan, Mas-mas kan mau jualan. Pak, nih kita buatkan roadmap misalnya. Roadmap yang pertama itu, Bapak pasang yang ini aja dulu. Nanti roadmap yang kedua, Bapak bisa pasang ini. Misalnya, bisa connect ke cloud, Pak, gitu. Nanti habis dari sini bisa tambah fitur apa lagi. Oh, ini bisa pakai resource advisor, Pak. Kalau pakai teknologi Schneider ya. Tahu kan EcoStruxure ya? Kalian membawa Tahu, Pak. EcoStruxure juga kan di sini kan ya? Oh, sekarang Bapak pakai Power Monitoring Expert dulu. Nanti habis itu Bapak pasang resource advisor. Resource advisor-nya itu untuk yang membaca energy performance indicator dulu, Pak. Nanti di tahun keempat baru nih Bapak bisa pasang lagi EcoStruxure tingkat yang lebih advance lagi untuk predictive maintenance misalnya. Jadi ada roadmap yang berkesinambungan untuk improvement seperti itu. I see. Gitu ya. Berarti ibaratnya kalau strategi untuk sekarang gitu ya Pak, ketika kita sudah propose full idea, kita pecah itu jadi segmen secara priority order gitu ya. Jadi mulai dari yang ini dulu, misalkan kalau dari sisi yang IT kan tadi dia itu dari monitoring dulu, terus ini sampai ke istilahnya feedback system sampai seterusnya. Itu kalau misalkan dari sisi teknologinya sendiri mungkin kita bisa mulai dari sebelum kita integrasi total, let's say kita makainya hanya untuk chiller dulu, untuk air conditioning. Nanti kalau udah naik bisa masuk ke tahap generating energinya. Kalau mau di mix baru nanti bisa setelahnya dan sebagainya gitu ya berarti. Bisa seperti itu. Solusi-solusinya itu opsi solusi kan ya. Tergantung dari si customer-nya, ya kan. Yang tadi saya bilang kalau Kempinski mau semuanya langsung hajar juga bisa, ya kan. Ibaratnya gitu. Jadi solusi kamu komplit gitu loh. Mau orang yang nggak punya duit pun, ya lu yang kecil aja bisa kok. Gue bisa kasih nih buat lu solusinya, ibaratnya gitu. Dan gue bikinin roadmap juga loh buat lu. Kalau misalnya lu mau nanti lebih canggih lagi, lu punya duitnya, lu pengen lebih canggih lagi, gue kasih roadmapnya. Itu kan advice dari kita, ya kan. Betul, Pak. Gitu. Jadi nggak saklek harus paket A udah, lu cuma paket A doang, ibaratnya gitu. Ya kan, nggak saklek yang kayak gitu. Yang kemarin kalian sajikan kan cuma paket A doang. Iya, Ya kan? betul. Nah, kayak gitu. Makanya kemarin ada pertanyaan dari Pak Heri juga kalau nggak salah, ya kan. Kalau hotel kecil bagaimana, ibaratnya gitu kan. Kalau nggak salah ada pertanyaan itu deh, ya kan, kayak gitu. Nah, terus people kompetensi juga sama. Jadi people kompetensi itu harus kalian sarankan juga gitu. Saya nggak tahu, saya masih juga belum tahu bentuknya nih ya. Kalau memang agak sulit sih untuk bikin 5 atau maksimal 7 slide lah. Kalian maksimal harus 7 slide doang. 1 slide itu 1 menit hitungannya. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lebih dari 7 slide saran saya. Kalau kalian 7 slide, lebih dari 7 slide, maka harus ada yang dipotong 50 detik. Dan itu sangat sulit. Saya pernah membawakan presentasi hanya 50 detik. Itu sangat sulit. Dan terkesan terburu-buru. Jadi bahasa kita cepat banget gitu.
kayak gitu ibaratnya. Jadi orang mau ngelihat PPT sama antara ngelihat PPT sama ngelihat sama ngedenger penjelasan kita tuh agak nyampur-nyampur jadinya. Mereka kurang fokus jadinya, seperti itu. Gitu ya. Siap, Pak. Ada pertanyaan lagi? Iya. Oke. Nah, kemudian tadi saya udah cerita semua impact, baseline juga sudah saya kasih, roadmap ya, penting, ENPI, governance, people communication development. Nah, kalian punya nggak, bisa nggak mengidentifikasi more saving opportunity dari solusi kalian ini? Untuk improvement ke depannya, nanti bisa ditaruh di roadmap. Nah, gitu. Pak, sekarang nih 30% Pak, Bapak bisa saving, ya kan? Impact environment-nya 200 ton CO2 misalnya dalam waktu setahun. Nah, kalau Bapak tambahin lagi fitur ini misalnya, atau increase capacity atau apapun juga, ya kan? Nah, Bapak bisa impact-nya bisa lebih seperti ini juga. Itu bisa ditaruh di roadmap. Tapi jangan panjang-panjang loh ya. Ini kan saya ngomong ngejelasin. Nanti kalian ngejelasin model-model kayak begini gitu. Tapi ditaruh di PPT-nya, di roadmap, jangan terlalu panjang-panjang. Nah, ada nggak more saving opportunity identification? Kalau ada, ditaruh cakep. Berarti istilahnya impact untuk masing-masing stage dari roadmap itu ya, Pak? Gimana? Impact dari? Impact dari masing-masing stage untuk si roadmap-nya itu. Iya. Kan setiap roadmap kita ada tujuan ya mau ngapain dan impact-nya itu apa. I Ya kan? see. Clear kah? Ada pertanyaan kah? Ada yang kurang jelas? Dari Sejauh ini saya aman, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di luar dari sesi ini, WhatsApp ke saya nggak apa-apa loh ya. Silakan, ya, nggak siap. apa-apa. Oke, siap. Ntar kita minta kontaknya, Pak, kalau gitu. Ya boleh, nanti ada ini. Terus, oke, terakhir. Oke. Sekarang saya mau masuk ke kosmetik dulu sedikit. Ya. Kalian tahu SDG? Sustainable Development Goals? Tahu, Pak. Iya, Familiar, Pak. Nah, coba pertimbangkan aja ya, nggak harus, ini sih saran saya aja. Saya tuh senang kalau ngelihat yang kayak gini-gini nih. Nah, saya senang ngelihat kayak gini. Jadi kenapa ya? Apa ya? Ini tuh global impact soalnya. Global dilakukan oleh seluruh dunia. Mereka semua melakukan sustainability action berdasarkan SDG. Gitu loh. Jadi semua orang tuh biasanya ngerti sama SDG. Nah, kalau kamu bisa selipin, misalnya gini, kamu di sini itu connect-nya dengan, bentar ya, clean water sanitation masuk nggak? Sustainable city Kayaknya kayaknya, Pak. kurang sih, Pak. Lebih ke Kurang. arah 7 sama 11 kemungkinan. Oke, 7, oke, kemudian 11, terus apa lagi? Responsible consumption atau ini 13 juga masuk? 13 masuk. 13. 12 secara indirectly masuk, tapi kontribusinya cuma lumayan sedikit sih. Nah, 17 juga masuk dong. Oh iya, betul. Ya, bisa. Nah, coba kamu pikirkan gimana caranya masukin di sini. Di apa namanya? Di sini misalnya, ya kan? Di cover kamu atau di sini problem statement sama market trend tadi kamu selipin lambang SDG tadi. Ya kan? Lambang SDG tadi sambil kamu jelasin, ya kan? Sambil kamu jelasin dong sedikit, ya kan? Apa namanya? Satu kalimat aja. Nah, ibaratnya gitu. Jadi kamu ibaratnya gini loh. Kamu punya project yang berdasar terhadap global apa namanya? Global apa ya namanya? Saya bisa bilang global development goals gitu. Ada sejarahnya lah ibaratnya gitu ya. Ada referensinya. Project lo tuh impact kemana sih? Lu bawa itu ibaratnya. Gitu. Jadi kamu kasih tahu project kamu tuh impact-nya ke sini loh. Ya kan? Ke renewable energy,
ke climate action segala macam kamu sisipkan di penjelasan kamu berdasarkan Sustainable Development Goals. Keren nggak tuh? I see. Oke? Tapi itu Nah. kita perlu ngasih proof nggak? Maksudnya, I mean kita tuh kemarin nggak banyak konsiderasi yang kita tembak, istilahnya kita shoot down karena kita merasa kalau kita input something tanpa fakta atau tanpa justifikasi yang kuat itu justru backfire dari kita gitu. Jadi berarti kalau misalkan untuk SDGs ini apakah kita perlu let's say masukin impact di kategori ini berapa persen, itu kita bisa estimasi lah mungkin dari beberapa kriteria, atau mungkin let's say kita bisa jelasin secara singkat dari sisi SDG 17 ini plan-nya 12 tuh ini loh impact-nya gitu, atau cukup tadi aja satu kalimat itu selesai Pak? No, justru satu kalimat itu selesai. Justru kamu memancing pertanyaan juri pada saat Q&A dan kamu sudah siap dengan jawabannya. Oh. Iya toh? Tadi kan kamu nyebutin SDG kalau ada juri yang kayak gitu kan. Impact-nya kemana sih? Ke partnership for the goals? Kamu udah siap sama jawabannya. I see. Justru malah justru kita sisipkan ini. Wah, ini orang pengetahuannya luas banget bakal bilang kayak gitu kan nanti, ya kan? Bisa sampai SDG semua segala macam. Saya mau tes deh coba SDG-nya bagaimana. Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Sometimes ketika kamu melakukan presentasi, sometimes kamu itu harus memancing pertanyaan keluar dari juri sesuai dengan apa yang kamu expect. Tapi kamu udah siap sama pertanyaannya. Ya kan? Iya sih. Kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus kayak main catur ya kan. Kita harus berpikir 1, 2 langkah, 3 langkah ke depan ya kan. Kita memprediksi ini orang bakal gerak kemana. Kita pancing di area sini supaya dia nanya sebelah sininya, ibaratnya gitu loh. Ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau itu bisa dibawa akan lebih membuat kalian fire up tuh, ya kan? Karena pasti jawaban kalian sudah matang, sudah mantap, ya. Dan yang poin-poin SDG tadi yang disebutkan itu kalian nyambung semua. Loh, di renewable energy udah jelas, ya kan? Dari circularity-nya. Kemudian dari innovation and infrastruktur kamu juga jelas. Kalau ditanya sama dia, dari mana kamu segi innovation-nya? Oh, ini belum ada, Pak. Ini baru kita yang rencangan pertama yang akan melakukan prototype semua segala macam. Ya kan? Kemudian sustainable cities and communities juga bisa. Climate action juga sudah jelas karena kamu masuk ke renewable energy, pasti akan mengurangi emisi karbon juga. Ya kan? Tidak perlu dijelaskan pakai dengan angka, itu akan terlalu detail. Tapi sudah pasti impact yang kamu berikan dari inovasi kamu ini ke nomor-nomor tadi itu. Kamu cocok-cocokin aja, nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke? Siap. Clear ya. Sekarang kita lanjut ke ini lebih dari jam 12 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa, Pak. Saya bilang sama Mas Andrew, 30 menit nggak bakalan selesai, saya bilang kayak gitu. Makanya dipanjangin sama dia 1 jam. Oke. Kemudian ini adalah kriteria dari ASEAN Energy Award. Oke? Nah, kamu bisa culik nih yang sebelah kirinya nih. Nggak usah lihat persentasenya, tapi lihat sebelah kirinya aja ya. Impact itu nilainya besar, lihat. Sama sustainability. Oke? Jadi yang pertama impact, yang kedua sustainability, yang ketiga replicability. Apakah bisa diimplementasikan di banyak tempat? Itu yang tadi saya bilang, makanya kita harus bisa kasih solusi juga untuk yang kecil. Karena replicability di sini penting. Oke? Nah, ada yang tahu PSBE? Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi? Itu juga Pak. Nah, itu juga kurang lebih sama. Kayak begini juga. Jadi PSBE yang di Indonesia, penghargaan Subroto tadi, Subroto tuh Menteri Energi yang lama, makanya dijadiin nama ini penghargaannya. Itu kurang lebih ngambilnya dari ASEAN Energy Award ini juga. Jadi yang masih kurang dari dari PPT kalian, kalau saya lihat itu adalah di ini environmental impact-nya ini nih, nanti tolong lebih ditekankan ya angkanya ya, dihias ya. Gitu ya, di-highlight, dimunculkan gitu ya. Sama hati-hati ya, kalau ada orang teknis di sana nanti yang ngerti banget sama sustainability dan konversi energi, solusi kalian itu belum mencakup electricity 4.0. Tahu electricity 4.0? Semuanya basisnya electricity.
Yes, itu salah satunya aja. Jadi Electricity 4.0 nanti coba baca di webnya Schneider aja, coba cari-cari. Kalau sempat nanti saya kasih tahu juga. Electricity 4.0 itu adalah yang pertama transparansi, ya kan? Transparansi itu artinya energi yang kita hasilkan itu kita bisa monitoring dengan baik, diakses dari mana saja, eh, apa namanya live, gitu ya. Live, transparan, bisa diakses dari mana saja. Semua orang bisa ngelihat. Kayak glass factory gitulah intinya. Nah ini tugasnya Mas Malik nih, gitu. Itu Electricity 4.0. Yang kedua itu adalah electrification. Jadi semua semua equipment saya bilang, semua equipment yang menjadi sumber energi ataupun juga menjadi konsumsi energi itu harus berasal dari electricity. Karena listrik itu adalah sumber energi yang paling ramah lingkungan saat ini. Jadi kalau punya gas, kalau punya heat, itu harus dikonversi jadi electricity. Gitu. Nah, kalau kalian kan solusinya masih pakai ini nih, belum electricity semua. Coba ini, ya kan? Masih ada heating kan? Iya. Tapi itu Masih ada. sebenarnya heating itu keluar dari apa sih namanya istilahnya byproduct juga sih Pak. Jadi kan dari input si biometan itu nggak 100% jadi electricity, dia 33% jadi electricity, 67%-nya jadi waste heat. Nah selama ini kan waste itu terbuang secara sia-sia aja ke lingkungan. Nah kita tuh pengen manfaatin si waste heat-nya ini menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Apa tuh? Ini Bagus untuk ini. penggunaan di sistem chiller ini. Yes, bisa nggak kamu jelasin itu nanti yang mencolok? Oke. Kamu bisa menggambarkan buangannya aja lagi, heat buangannya aja gitu ya, 70. Jadi kamu bisa kasih tuh 70% ke electricity, 30% itu menjadi waste. Waste-nya ini dimanfaatkan lagi untuk apa? Ibaratnya gitu. Saya juga punya project di sini. Saya punya kompresor. Kompresor saya udah listrik. Tapi dia tetap ngebuang udara panas. Ya kan? Nah, saya punya juga satu mesin tembaga busbar buat bikin busbar ya. Jadi apa namanya buat alat insulation. Jadi kan kalau busbar di switchgear itu kan harus di insulation tuh nanti. Insulation itu butuh dipanasin supaya dia bisa nempel sama si busbarnya. Kalau saya start pakai udara atau ambient temperatur doang, si oven yang saya punya itu akan kerjanya lebih lama, bukan lebih lama, akan kerja di nol lah statusnya. Dari awal sampai misalnya titik yang saya inginkan 50 derajat misalnya. Tapi saya bisa pakai waste to energy tadi. Waste buangan dari heat dari si kompresor tadi saya salurkan ke si oven. Jadi si oven nggak ngambil ambient temperatur lagi. Dia ngambil saya hubungkan ke si buangan si air kompresor tadi. Jadi dia mulainya nggak dari 0 derajat. Dia mulainya dari 30 derajat. Kan listrik saya lebih efisien juga jadinya. Itu Iya, salah satu betul. contoh. Itu namanya waste to energy. Sama kayak ini juga. Ini kalian waste to energy. Saya pengen ganti kata-katanya deh ini. Waste to energy loh, keren. Gimana menurut kalian? Yang di mananya, Pak? Ini kan gini, generating from customer body waste food, ya kan? Sorry, yang atas generating and saving energy, ya kan? Kamu kasih strip generating and saving energy, strip waste to energy atau bagaimana? Aku nggak tahu deh. Kalian lebih enak gimana? Karena sistem yang kalian buat ini bagus. Ini adalah waste to energy. Namanya waste to energy ini tuh. Circularity kan? Nah, kamu cari cara lah. Taruh bahasanya waste to energy-nya di mana lah kamu temuin nanti. Oke, Gitu. siap. Nah, itu kamu mesti ini ya, mesti highlight itu solusi kamu. Jadi apa namanya? Bukan seakan-akan ya, memang tidak akan ada tidak ada yang sia-sia dari proses engineering yang kamu lakukan, semuanya jadi energi, ibaratnya gitu. Kenapa? Kalau ada orang yang ngerti sama Electricity 4.0 dan kamu belum melakukan electrification, dia akan men-challenge bagaimana kamu bisa meng-offsetkan carbon impact dari heat atau dari gas atau dari apapun juga dari yang kamu hasilkan dari proses engineering tadi. Ya. Nih, kamu kasih Istilahnya gimana? trade-off-nya ya, Pak? Iya, betul. Nih, misalnya gini, kamu kasih ini ya. Nih, 47%.
kamu bilang di sini, ya kan? Carbon reduction-nya, tapi kamu nggak nyantumin berapa ton. Nanti kamu masih cantumin berapa tonnya ya, Oh, oke. ton CO2-nya. Nah, Itu ada sih Pak, megaton CO2 per emisi meter kuadrat sebelah kirinya. enggak, angkanya kan nggak ada tapi. Oh, iya. Ini ada persentasenya aja, ya kan? Nah, terus in Mhm. yearly basis atau apa, ya kan? Gitu. Nah, Yes. kalau ada orang yang ngerti, yang nanya nanti, dia akan nanya, impact misalnya kamu 200 ton CO2 setahun. Nah, apakah 200 ton CO2 tersebut apakah sudah meng-consider offset dari solusi kamu yang tadi atau belum? Dari waste yang kamu hasilkan atau belum? Dari waste dari proses engineering-nya ya, entah itu panas atau apapun juga seperti itu. Clear? Clear, Pak. Gitu ya. Nah, jadi kamu mesti tunjukkan bahwa dari proses engineering kamu solusi ini benar-benar tidak ada waste yang terbuang sia-sia ibaratnya. Bisa dimanfaatkan semua. Seperti itu. Ya saya masih belum punya solusi sampai sekarang masih belum ngebayangin sih ya. Karena memang ini belum ada gitu kan ya. Area sih memang. Kamu akan di-challenge di situ mungkin kalau ada yang nanya. Area produksinya gitu. Ya kan? Di basement misalnya atau di mana aku nggak tahu deh yang di basement butuh area berapa segala macam itu kan. Seperti itu. Makanya permainan skala akan menjadi penting di sini. Nggak semua, kamu ada nggak statement di mana ngomongin kapasitas misalnya satu hotel, okupansinya misalnya 1 tahun 100.000 orang. Dari 100.000 orang itu kita ngambil waste-nya mereka itu cuman ya ini diimplementasikan untuk 5%-nya, 5% waste doang misalnya untuk 1 tahun dengan kapasitas berapa misalnya gitu. Ada nggak? Secara perhitungan ada sih, Pak. Ya. Nah, setelah perhitungan ada. Kamu kuasai itu, kamu siap-siap kalau ada pertanyaan doang aja. Oh, Ya nggak? Berarti kita istilahnya ibaratkan untuk customizable gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan skala sekian dia pakai sekian, terus istilahnya bisa diatur lah ya dari sisi berapa persennya. Betul. Itu yang tadi aku bilang kita kasih opsi atau fitur untuk customer seperti itu untuk si hotel. Tapi bisa selipkan kamu selipkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa siap-siap untuk menjawab pertanyaan aja. Itu pertanyaan paling besar soalnya mengenai tempat ininya buildingnya nih nanti Mbak Alicia nih nanti nih, ya kan? Nah, Mbak Alicia kerja sama Pak pokoknya mengenai apa sih namanya premises-nya lah gitu kan ya. Seperti itu. Oke, economic effect aku nggak akan bahas nanti sama Pak Rudi Joyo kan ya. Terus energy efficiency index kalau saya ceritain panjang banget, nggak bakal sempat di sini, kita lewatin dulu, nggak apa-apa. Nah, sustainability. Jadi, nah ini ada ya, saya culik dari sini kalau kita pelaku industrinya ini semua harus masuk. Tapi karena kamu jualan, kamu kasih rekomendasi short and long term plan-nya, yang poin 1.3. Oke? Nah, oke. Kemudian capacity building, activity sama educational training, kamu fokus ke educational training-nya aja. Jadi kamu mesti sajikan juga tuh di situ. Kita karena ini inovasi baru segala macam, kita juga sudah membuat program pelatihan. Nah, singkat aja, nggak usah panjang-panjang, ya kan? Program pelatihan berdasarkan inovasi ini, yang program pelatihannya adalah begini. Singkat aja, kecil aja, nggak usah. Yang penting kesenggol, menyatakan bahwa lu tuh kasih solusi nggak cuman one shot doang, tapi lu kasih solusi end to end. Nah, kamu bisa pakai bahasa itu, end to end. End to end solution. Kamu bisa pakai kayak gitu. Jadi sampai ke people-nya juga kamu touch ibaratnya. Iya. Ya kan? Benar, gitu. Tapi kalau dari Schneider sendiri, kita kan di sini sebagai memposisikan misalkan sebagai Schneider gitu ya, kita menghadapi klien hotel. Schneider itu memang providing end to end atau cukup sebagai provider and then like O&M sama maintenance PMs-nya itu di handle sama vendor third party lain. Nah, kita kasih end to end solution. Schneider itu end to end solution. Cuman banyak sekali juga memang kan gini.
Kalian tahu switchgear kan ya, panel ya? Ini soalnya nggak ada yang teknik elektro nih soalnya nih. Tahu switchgear nggak? Malik Tahu kasih ya? ngerti Pak. Malik gimana? Informatif. Jadi kalau Iya. switchgear panel ya. Ada yang pernah main ke gardu nggak? Zaman dulu misalnya pas lagi apa namanya? Ya pernah Pak. Nah, misalnya panel gitu ya, tahu ya. Panel itu kan umum ya. Panel listrik itu umum. Dia bisa beli dari Schneider. Kita kita provide end to end solution. Tapi karena ini panel umum, kebanyakan juga perusahaan-perusahaan sudah menguasai facility engineering-nya, ilmunya, mereka cuma beli lepas doang. Ada yang kayak gitu. Gitu. Tapi ada yang kalau misalnya kayak EcoStruxure. EcoStruxure itu rata-rata orang-orang nggak cuma beli lepas, tapi mereka sampai ke trainingnya juga, after sales-nya juga, maintenance kontraknya juga, macam-macam. Nah, karena kamu menyajikan inovasi baru, teknologi baru, ya kan, maka kamu harus memberikan end-to-end solution planning. Masalah customer mau ambil atau enggak, bodo amat. Yang penting kamu sudah punya ininya. Kamu sudah punya programnya. Gitu loh. End-to-end solution. Package-nya ibaratnya. Jadi membuktikan bahwa kamu mempromot satu inovasi atau teknologi, kamu udah mikirin end to end sampai ke ujung, sampai ke people-nya aja kamu pikirin ibaratnya gitu. Gimana? Itu kalau jadi dalam bentuk presentasi aku masih kurang dapat gambaran sih Pak. Kira-kira apa yang bisa kita tunjukin untuk meyakinkan kalau kita tuh end to end dari sisi after service-nya lah, after sales-nya. After sales, iya. Kamu tinggal tulis aja people apa namanya, bisa pakai kata-kata ini educational training. Tapi kalau educational training terlalu ini ya, sebentar. Atau kita mungkin biasanya kalau dari aku sempat dulu di tempat kantor lama itu dia vendor, dia memang renting equipment untuk 10 tahun dan 15 tahun gitu ya. Nah, mereka biasanya mengsekendikan karyawan mereka untuk kerja di pabrik itu, di factory itu sebagai operator dedicated untuk equipment itu gitu. No, kamu cuman karena gini, emang yang agak sulitnya itu karena kalian kan jualan gitu ya. Nah, kalian masukin ke package jualan kamu aja sekalian bahwa kamu bilang di situ apa namanya, people knowledge lah, kamu bilangnya gitu. Kamu sediakan juga package people knowledge-nya di situ. Nanti ada trainingnya semua segala macam gitu-gitu sebagai bagian dari people development. Begitu, kamu kemas begitu aja udah cukup. I see. Berarti nggak usah Gitu. terlalu dive saja ya Pak? Nggak perlu, nih ya, yang saya tadi omongin ya, itu tidak perlu semuanya detail-detail. Kenapa? Itu semua kamu jelasin hanya dalam kata-kata. Ketika kamu menyajikan di PPT, itu kayak cuman apa ya, judul doang gitu loh, kayak cuman judul doang, short description atau poin-poin doang. Selebihnya itu kamu harus utarakan dengan bahasa kamu sendiri, ya kan, bahwa we provide end-to-end solution, not only the innovation, we are also making the digitalization. Kamu pakai ini aja nih, pakai template apa namanya, pakai template yang saya lagi kasih lihat ini gitu ya. We are following we are offering also the energy management system solution, including the educational training for the employee of the hotel. Misalnya cuma begitu doang. Itu udah selesai, kamu ngomong kayak gitu. Beda cerita kalau mereka nanti nanya. Ya kan? Nah, kalau mereka nanya, "Oh, kamu apa aja yang mau kamu lakukan sih untuk people development-nya?" "Oh, kita melakukan training ini, Pak. Kita punya package-nya. Yang pertama adalah menguasai proses engineering-nya. Kemudian bagaimana cara mengoperasikan IoT-nya, segala macam kayak gitu-gitu. Kamu bisa jualan juga loh yang IoT ini ya. IoT ini bisa mengurangi, ini bisa lari ke sustainability secara umum. IoT, solusi yang ini tadi, nih solusi ini bisa mengurangi manpower. Ya kan? Betul. Ini kamu bisa highlight. Jadi keuntungannya ini tuh apa sih gitu loh. Jadi bukan cuma, jangan terlalu menceritakan sistemnya ya.
Jangan terlalu menceritakan sistemnya, ini ada apa namanya, dia bisa begini, bisa begitu, semua segala macam, enggak. Kamu ceritainnya adalah ini bisa dikontrol dari jauh, ada layarnya, misalnya cuma gitu doang, ya kan. Keuntungannya apa ini, ya kan. Manpower tentu saja akan efisiensi, ya kan. Kemudian electricity juga ini, kemudian tidak akan menghemat tenaga apa namanya, menghemat waktu, ya kan, dari si tenaga kerja. Challenge-nya adalah dia akan nanya, "Oh, kamu menghilangkan manpower dong berarti?" Nanti akan Maksudnya digituin. lowongan kerja gitu ya, Pak? Kamu akan menghilangkan lowongan kerja dong. Cara jawabnya adalah kita tidak menghilangkan lowongan kerja atau kesempatan kerja untuk orang lain, tapi perusahaan bisa ada yang ini ya. Iya tadi reconnect Pak Malik. Oke. Iya, Pak. Sekarang kan banyak IA ya kan. Orang-orang berpikir, wah people sekarang akan ditinggalkan, akan diganti sama artificial intelligence semua atau automation, enggak seperti itu aktualnya. Jadi justru malah kita bisa upskill dan kita bisa melebarkan sayap lagi ke area-area yang lain dan melatih versatility juga. Orang yang tadinya cuma punya skill A, sekarang dia punya skill B, skill C, skill D. Nggak mesti dipecat-pecatin gitu ibaratnya, tergantung dari perusahaannya. Jawabnya seperti itu aja. Itu poin penting juga. Ini yang harus Mas Malik pamerin nih di sini nih, nanti solusi itu ya, apa namanya, jadi jangan cuma jelasin sistem ya, keunggulannya, apa namanya, impact-nya itu apa. Lebih ke impact berarti ya, Pak? Jadi nggak cuma, oh ya, Iya. siap. Ini nih, saya kasih lihat lagi nih. Tuh. Nih, impact tuh. Semua yang Ibaratnya kalian berarti ibaratnya kita kayak ngomong ke jurinya sebagai klien gitu ya, yang mereka sebenarnya nggak terlalu peduli sama mereka perlu tahu sistemnya secara garis besar kayak gini, tapi mereka lebih tertarik ke benefit yang akan dirasakan nanti gitu ya Pak. Iya dong, kan makanya tadi aku nanya di awal diskusi, kamu nih jualan atau kamu mau ini, jualan atau kamu mau jualan apa kamu orang di dalam si hotel tersebut gitu kan, energy management organization-nya gitu kan. Tapi kan kamu bilang jualan. Kalau jualan kan berarti kamu harus ngasih tahu impact dong. Kalau gue pakai produk lo, gue bisa hemat berapa ya kan? Dengan sistem yang gue punya, impact-nya itu bagaimana? Sampai environment effect-nya juga. Environment effect itu sebenarnya bonus aja sih sebenarnya. Environment itu adalah bonus sebenarnya. Environment itu adalah impact berkelanjutan dari energy saving yang telah kalian lakukan. I see. Gitu. Jadi ya. Nah, terakhir sustainability tadi sudah, short and term and long term. Terakhir adalah ini. Saya cuma mau sharing sedikit aja ini. Ini adalah three step approach, strategy setting to execution. Ini sebenarnya dipakai kalau bukan untuk jualan sih sebenarnya. Karena kamu jualan jadi yang dipakai hanya ini doang paling entar. Kok begini sih? Nah, selalu ada ininya. Saya gedein ya. Nih. Ya. Jadi kalau mau melakukan energy transformation, energy management dan transformation, ini adalah strateginya Schneider. Yang pertama, kita bikin strategi, measure enterprise baseline tadi saya sudah sampaikan.
ya kan? Kemudian ada roadmap juga, ini kan decarbonization roadmap. Kalau kalian kan jualan, kalian mau membuat program untuk si customer kalian gitu kan ya, menawarkan program untuk customer kalian, bukan cuma jual lepas. Jadi roadmap-nya nggak perlu decarbonization, tapi roadmap improvement. Yang penting ada roadmap. Pokoknya kamu mesti punya roadmap. Wis, mau roadmap teknologi kek, mau roadmap fitur kek, mau roadmap people development kek, pokoknya kamu harus tunjukkan roadmap aja. Harus ada Dan judul roadmap-nya pokoknya. roadmap itu diintegrasikan untuk tiap-tiap aspek gitu ya, Pak? Terserah mau yang tiap aspek atau enggak. Pokoknya kalau secukup-cukupnya, ya kalian misalnya katakanlah gini, waduh saya slide-nya udah nggak cukup, berarti saya cuma bisa bikin satu roadmap. Yang paling signifikan roadmap-nya itu apa? Misalnya fitur, atau dari fitur tersebut, atau dari tadi ya, saving opportunity di masa yang akan datang misalnya. Dengan menambah fitur ini, menambah fitur itu, teknologi ini lagi gitu kan ya, ada add-ons-nya misalnya gitu ya. Jadi buatkan roadmap, apapun juga itu, pokoknya harus ada judul roadmap-nya. Karena roadmap ini adalah kunci dari, continuous sustainability-nya. Kamu harus munculkan itu. Energy management itu harus punya roadmap. Walaupun bukan kita yang pakai nanti, tapi si klien. Tapi kita memberikan advice untuk mereka. Clear ya? Noted, Pak. Oke, clear. Terus, nah digitalisasi. Digitalisasi ini, bagiannya Mas Malik lagi nih, ya kan, tadi. Siapa? Jadi ada monitoring-nya, jelas ada kan ya? Iya. Ya kan? Monitoring jelas nih, clear ada kan ya? Nah, terus, nih resource usage and emission-nya. Kemudian, nah ini tadi saya bilang, identify saving opportunity. Jadi ketika kamu memberikan satu solusi buat si customer, bukan cuma saat ini doang, tapi saving opportunity-nya ke depan apalagi. Nah, terus ada report and benchmark progress. Benchmark yang nggak usah, tapi reporting-nya aja. Karena dari monitor pasti ada report. Dari report kita bisa menganalisa. Oh, terkait hal Ya. ini, Pak. Sebenarnya seberapa detail kita perlu masuk ke teknikalitas hal ini gitu, Pak? Nggak perlu detail-detail. Oh, Kalau saran saya ya sebenarnya, presentasi yang kalian sampaikan, itu sebisa mungkin lebih kepada impact-nya, bukan detail dari teknologi atau, apa sih namanya, atau prosesnya. Ini kalau menurut saya ya, tapi kalau kalian ini saya hanya advice ya, tapi kalau kalian mau mamerin juga monggo, kan tergantung dari, waktu yang kalian bisa latihan nanti gitu kan ya, seperti itu. Kalau saya jadi klien, ya kalau saya jadi klien, saya pasti akan berbinar-binar mata saya untuk impact-nya dulu. Oh saving segini persen, saving segitu persen, semua segala macam gitu-gitu kan ya. Baru saya habis itu nanya, cara kerjanya gimana sih? I see. Itu kalau saya loh ya. Itu kalau saya, ya kan. Kalau Mas punya persepsi berbeda, monggo nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau saya, pasti saya akan nanya impact-nya dulu. Investasi yuk, misalnya gitu. Bud, saya dipanggil Budi. Bud, investasi yuk gitu. Trading misalnya, trading yuk gitu. Berapa ininya modalnya segala macam. Pasti kan kita nanya begitu dulu kan. Ya, modalnya berapa? 10 juta. Balik berapa bulan? 5 bulan. Caranya gimana? Ibaratnya gitu ya nggak? Bener nggak? Iya. Nah, begitu begitu dikasih caranya, wah boleh juga nih, ya kan? Ajarin gua dah, baru deh kayak gitu, ya nggak? Ya, betul, Nah, betul. kayak Betul, Pak. gitu. Jadi dahulukan impact ini ngikutin ini aja. Kalau saya sih ngikutin ini aja yang tadi saya kasih tahu nih. Bentar ya. Ini nih. Tuh, nomor 1 impact dia langsung ngomongin. Aduh, mana sih? Nah, Send to front aja, Pak. iya ini yang mau saya send to front. Berarti kayak detail equipment dari ya contoh kayak yang sistem yang kita terapin dari chillernya, dari CHP unitnya segala macam itu nggak perlu ya Pak? Jelasin secara simple. Anggap orang-orang tersebut adalah orang-orang awam. Ya nggak? Nah, itu memang perlu latihan. Kamu nggak perlu cerita, nanti ini masuk ke sini, diolah jadi begini, nanti keluarnya begini, nggak perlu begitu, ya kan? Nah, kamu cari cara, makanya diagramnya di-simplify, di-draft dulu aja, di-simplify. Kamu enak nggak ngejelasinnya kayak gitu? Kan saya punya renewable energy. Dari matahari nanti masuk ke solar. Dari solar saya punya AC combiner nih, Pak. AC combiner nanti masuk ke inverter. Dari inverter saya masuk ke AC combiner. Dari AC combiner saya masuk ke switchgear. Nanti di switchgear saya kontrol nih, Pak, bisa begini gitu. Kan nggak perlu begitu saya jelasin.
Ya Iya, kan? iya. Saya punya solar renewable energy, ya kan? Saya punya inverter. Nanti inverter ini akan terkoneksi dengan apa? Jadilah renewable energy. Saya tinggal monitoring dari mana. Hanya sesimpel itu aja ibaratnya. Nah, nah, sebelum kamu bisa ngejelasin itu, kamu mesti ngedraft dulu ininya, apa namanya, ngedraft simplification dari sistem kamu. Mhm. Ibaratnya gitu. Semua sales di Schneider. Nanti kan ngomong nanti sama Pak siapa ya? Sama Pak siapa Pak Teddy ya? Siapa? Ini kamu. Yang CFO, Pak. Mentormu siapa? Satu lagi. Pak Didit. Pak Didit. Nah, Pak Didit. Nah, coba ya tanya sama Pak Didit nanti. Apakah dia selalu menjelaskan detail ke customer kalau dia mau jualan materialnya, komponennya ini detail gitu semua segala macam? Enggak pasti. Coba aja tanya sama dia nanti. Masukan dari dia juga ya. Siap. Udah sama dia belum? Besok, Pak, rencana. Besok kan. Coba nanti tanya sama dia gitu ya. Yang saya omongin semua ini belum tentu benar loh ya. Kamu mesti olah lagi gitu ya. Karena itu selera saya, ya kan. Selera saya berdasarkan experience. Kalau kamu nggak nyaman, kamu bisa kembangkan dengan cara dengan cara yang lain, tapi di dalam satu tujuan. Kita bisa ke Bandung bareng-bareng, tapi kamu bisa lewat Purwakarta, saya bisa lewat Puncak. Poinnya itu, tapi sama-sama ke Bandung kita, gitu ya. Siap, Pak. Oke, Siap. sip. Terus oke. Terakhir decarbonisation. Kalau decarbonisation tadi environmental impact-nya aja yang tadi. Environmental impact, ya kan, apa namanya, energy efficiency impact-nya juga yang terakhir gitu. Terus ada saving carbon opportunity lagi nggak dengan merubah equipment yang ada menjadi electricity misalnya, ada nggak? Gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, aku cuma nanya aja ada atau tidak, kan kalian yang lebih tahu. Gitu. Itu saja semua yang saya bisa sampaikan hari ini, teman-teman semua. Ada yang mau pertanyaan lagi? Dari saya cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak. Dari saya juga cukup, Pak. Gitu ya. Iya, jujur dapat banyak banget sih, Pak. Habis ini kita harus rombak banyak. Iya, setuju banget, Pak. Santai aja, jangan ini. Jadi gimana aja tadi yang mau disampaikan yang di awal? Yang mana tuh? Yang Miro. Oh, kayaknya nanti aja deh itu. Apa soalnya kita kayaknya perlu direvisi sendiri dulu nggak sih? Alright. Hati-hati ya sama waktu kalian ya. Jangan terlalu nyerap semua apa yang saya ini loh. Jadi gini, kalian harus mainkan skala prioritas juga. At the end kan ada di tangan kalian, bukan di tangan saya, ya kan. Jadi sesuaikan dengan jadwal kalian, dengan kapasitas kalian juga, dengan konten yang kalian punya. Saya hanya memberikan masukan atas basicnya gitu, energy management system itu seperti apa, Schneider strategic itu seperti apa, bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan baik, bagaimana menjelaskan sesuatu kepada lawan bicara kita, bagaimana kita membawakan satu presentasi dengan waktu yang sangat terbatas. Kalau pernah ngebayangin gini, kalau kamu suatu saat jadi kamu ketemu sama investor, pernah nggak dengar cerita di mana kamu hanya punya waktu 1 menit mungkin di dalam lift untuk bisa menjelaskan semuanya kepada si investor, sehingga investor itu tertarik untuk mengajak kamu meeting? Elevator. Yes. Nah, jadi itulah yang harus kalian lakukan sesingkat-singkatnya, tapi bisa dicerna dengan baik sama mereka. Pencernaan yang baik dari mereka apa? Yang membuat mata mereka berbinar-binar. Kalau saya, impact. Pasti. Kalau saya loh ya, kalau saya impact. Tapi bisa jadi ada orang teknis yang idealis, dia pengen tahu sistem, bisa jadi juga. Tapi kita dalam kasus ini kita harus pukul secara general, ya kan? Yang semua orang suka kira-kira apa? Kemungkinan impact duluan. Sesuai sama kriteria yang tadi saya angkat ini. Ini dari ASEAN Energy Management Award. Gitu. Impact nomor 1. Tanpa kita bisa membuat orang yakin terhadap impact yang kita buat, mereka tidak akan gali lebih dalam teknologi apa yang kita punya, apa yang kita tawarkan. Ya kan?
Hmm.